Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Yuni, Bu Ranti, Bu Yuni. Di sini saya melanjutkan apa yang telah dipresentasikan oleh Bu Ida tadi, yaitu tentang budaya positif atau disiplin positif. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau yang pintar atau apa. Di sini hanya saya mencoba untuk sharing, berbagi pengalaman ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya melanjutkan dari apa yang telah dipresentasikan oleh Bu Ida, yaitu tadi budaya positif. Di sini di dalam budaya positif juga ada yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu restitusi, Bunda? Ada yang tahu? Restitusi hampir sebagai pendidik itu dilarang untuk menghukum anak didik kita. Jadi lebih baik itu dengan kita terapkan budaya restitusi. Lanjut Bunda. Ini profil saya sebagai calon guru penggerak yang didampingi oleh Bu Ira Mawati, dan itu Bu fasilitator saya Ibu Wayan Leniasi dari Bali. Ya, lanjut Bunda. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, beda dengan konsekuensi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini misalnya kita punya anak didik yang melakukan kesalahan, yaitu misal terlambat datang ke sekolah. Nah, ini bisa diterapkan dengan restitusi, bukan dengan anak itu dipojokkan atau melihat tadi kita buat keyakinan kelas yang sudah disampaikan Bu Ida, keyakinan kelas, terus anak itu harus menerima konsekuensi atas apa kesalahannya, beda. Ini restitusi adalah cara yang terbaik untuk kita sebagai pendidik untuk mendidik anak didik kita. Lanjut Bunda. Ciri-ciri dari restitusi adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuat oleh anak didik kita. Jadi anak itu tidak merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuat olehnya, namun untuk belajar dari kesalahan nantinya akan berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, restitusi itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Di sini yang dimaksud untuk memperbaiki hubungan antara anak didik itu dengan gurunya. Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi beda dengan hukuman, Bunda. Restitusi adalah tawaran kita kepada anak didik untuk melakukan tindakan selanjutnya itu yang seperti apa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, dikembalikan lagi ke anak didik kita, maunya apa, terus dari kesalahannya itu kedepannya akan melakukan apa. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu sendiri. Selanjutnya,
restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki dari kesalahan itu sendiri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan serta fokus pada solusi yang akan kita tempuh dengan anak didik kita, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol dari program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi adalah dengan 5 posisi kontrol. Di sini saya akan menjelaskan apa itu macam-macam 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama yaitu penghukum. Insya Allah di sini kita semuanya tidak ada yang di posisi nomor 1 ini ya Bun. Karena penghukum itu biasanya bersifat hukuman fisik maupun verbal. Jadi anak nanti teringat terus sampai dewasa kalau posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya, anak itu dibuat selalu merasa bersalah, jadi anak tersebut merasa gagal. Contohnya tadi anak yang terlambat sekolah, terlambat datang ke sekolah. Kamu ini nak, ibu guru sangat kecewa sekali sama kamu. Itu berarti kan anaknya merasa bersalah sama gurunya. Yang ketiga, posisi teman. Mungkin sebagian dari kita ada yang di posisi teman ini, misalnya ciri-cirinya itu tidak menyakiti, mengontrol murid dengan persuasi, misalnya dibujuk, oh iya tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Tapi ada sisi negatifnya dari posisi sebagai teman ini Bu. Nanti kalau misalnya anak tersebut membuat kesalahan, pasti anak tersebut hanya mengandalkan gurunya. Pasti, nanti pasti dibantu guru. Mungkin seperti itu. Pemikirannya jadi hanya mengandalkan gurunya untuk membantu dirinya di posisi teman ini. Yang posisi 4, pemantau. Ini guru hanya mengawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, berarti berpacu pada keyakinan kelas atau peraturan yang sudah dibuat dalam kelas tersebut. Hanya mantau saja, tidak diberi kelonggaran untuk anak tersebut mengidentifikasi kesalahannya itu tadi, kenapa kok bisa terlambat datang ke sekolah. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Ciri-cirinya guru sebagai manajer biasanya itu berbuat sesuatu bersama murid. Maksudnya ini guru itu mendalami, dikembalikan lagi pada gurunya, itu kenapa kok anak ini sampai berbuat seperti itu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima posisi kontrol ini, kita sebaiknya pada di posisi berapa Bunda? Posisi yang mana ya yang bagus untuk anak didik kita? Teman. Oke, tapi kalau kita pilih teman, nanti anak tersebut bergantung pada kita dulu. Kalau bisa kita sebagai pendidik itu sebagai manajer. Oke, anak-anak itu diajak diskusi bersama
mempersilakan murid itu mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dibuat dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Lanjut Bida. Nah, ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini biasanya itu diajukan dengan pertanyaan atau kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitasnya. Contohnya ini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu menstabilkan identitasnya karena telah berbuat kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanyakan lagi kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Intinya itu dirayu anaknya jangan sampai nanti merasa kecewa atau merasa bersalah karena telah berbuat kesalahan itu tadi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bisa ditanyakan dengan mengajukan pertanyaan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi Bu Ida sudah menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama antara guru dengan muridnya, yaitu ditanyakan lagi. Tadi kita sudah buat keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, itu diajukan lagi kepada muridnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tapi ini kurang begitu enak didengar. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tapi bukan bermaksud untuk menjelekkan atau memojokkan anak tersebut. Boten, kamu ingin menjadi seorang boten seperti itu. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut Bu Ida. Ini contohnya dari segitiga restitusi tadi. Yang nomor 1 menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas dari anak tersebut dari orang yang mungkin merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Contoh kalimat yang biasanya digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Anaknya itu dibujuk supaya tidak merasa bersalah. Kita bisa menyelesaikan ini. Seperti itu. Lanjut ya. Yang nomor 2 adalah validasi tindakan yang salah. Dari kesalahan anak tadi, kita memvalidasi tindakan yang salah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita tadi yang berbuat salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita sebagai guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, dengan nada sabar, lemah lembut, mungkin anak itu akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu pasti punya alasan kenapa sampai terlambat ke sekolah. Boten dengan menghakimi. Terlambat lagi. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya, ya seperti tadi yang terlambat sekolah. Kenapa nak kok sampai terlambat ke sekolah? Nanti anak-anak pasti menjawab kenapa, sebab
sebab atau akibatnya telah terlambat sekolah. Lanjut juga. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah memvalidasi tindakan anak yang berbuat salah, kita menanyakan keyakinannya. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas? Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sampai sudah tahu kan keyakinan kelas kita apa? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan kamu mau jadi orang, maksudnya ini bukan menghakimi, tapi kita gali lagi setelah anak itu melakukan kesalahan. Jadi tindakan apa yang selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri. Nanti beda. Oh, sudah. Di sini saya mencoba untuk sharing juga. Saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi itu kepada murid saya, Bu. Nah, itu penerapan segitiga restitusi.
kedua, anak pas istirahat tidak sengaja Mas Fatan ini membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dan saya terapkan di sekolah saya.